pemikiran kami tentang nilai guru penggerak. Sebelumnya, di sini saya Betty Juliani selaku moderator. Kelompok kami ada Pak Raja, Bu Zubaida, Bu Aiwan, Bu Yeni, dan Bu Dewi. Nanti mereka berlima akan menjelaskan satu persatu nilai guru penggerak apa saja yang kami diskusikan tadi. Yang kesempatan pertama akan diberikan kepada Bu Zubaida tentang berpihak kepada murid. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Betty. Mohon izin Bapak Ibu guru semuanya. Di sini kelompok 1 nilai guru penggerak, saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi. Ini adalah keberpihakan kepada murid. Yang pertama adalah suri tauladan. Suri teladan dan menuntun. Jadi di sini Bapak Ibu guru, saya sedikit memaparkan bahwa suri teladan sebagai seorang guru, kita bukan hanya menuntut, tapi bagaimana kita menuntun, memberikan contoh. Jadi implementasinya kita harus dapat memberikan contoh baik dari bersikap, segi sikap maupun ucapan. Jadi kalau kita menginginkan anak didik kita bersikap santun, sementara gurunya kasar, itu tidak selaras. Apa yang kita inginkan kepada murid, tentu kita berikan tauladan terlebih dahulu. Mau siswa kita datang lebih awal, berarti gurunya dulu. Kita yang menyambut murid, bukan murid yang menyambut guru. Mau siswa kita berpakaian rapi, gurunya dulu yang berpakaian rapi. Jadi sekali lagi, memberikan suri tauladan dan menuntun adalah hal yang penting sebagai pendidik yang kita berikan ke peserta didik kita, anak-anak kita. Jadi sekali lagi, guru adalah tauladan utama setelah mereka mendapatkan bimbingan dari orang tua. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mempresentasikan hasil belajar, memberikan kesempatan kepada siswa kita. Jadi bukan hanya mereka hanya kita cekokin dengan soal-soal, tanpa mereka kita berikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka. Apa yang bisa mereka kembangkan. Jadi guru, kita berusaha memposisikan diri kita sebagai fasilitator, memfasilitasi peserta didik kita untuk berkembang. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah unjuk bakat. Di sini Bapak Ibu guru sekali lagi dalam pembelajaran efektif, berikan kesempatan 1 hari untuk peserta didik kita mengeksplorasi diri mereka. Kita berikan kesempatan sesuai potensi mereka. Contoh program yang sudah kita jalankan di sekolah kita, setiap hari Sabtu kita membiasakan ada program kita yang namanya unjuk bakat. Alhamdulillah kebetulan di samping saya ada kepala sekolah Ibu Dewi Sapitri, salah satu penggagas ini yang mendorong kita untuk melaksanakan program tersebut. Dukungan beliau salah satunya. Jadi di sini sekali lagi hari Sabtu itu kita berusaha supaya anak-anak bebas bereksplorasi. Yang suka membaca puisi kita arahkan. Kemudian yang suka menari supaya dengan mereka kita beri tantangan. Ini ada tari borderland misalnya. Bagaimana mereka kemas, mereka bisa kreasikan seperti itu. Jadi di sini sekali lagi unjuk bakat adalah kegiatan yang kita usahakan supaya siswa-siswa kita bisa berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya paparkan dalam poin berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Zubaida yang sudah memaparkan nilai berpihak pada murid. Kami lanjutkan kepada nilai yang kedua, Bu Dewi.
yaitu nilai mandiri. Silakan Ibu. Izin Bapak Ibu, mohon maaf karena saya lagi batuk. Udah 2 minggu lebih batuk, jadi belum ada kurang minum obat. Mudah-mudahan bisa mempresentasikan walaupun sedikit saja. Baik Bapak dan Ibu, saya coba mempresentasikan untuk nilai mandiri guru penggerak. Jadi untuk mandiri ini kita mendorong diri kita sendiri untuk bisa melakukan aksi nyata. Ya, aksi nyata kita, dan kita pun harus bertanggung jawab akan aksi yang telah kita lakukan. Jadi di sini kami mengambil yang pertama poinnya adalah pelatihan ataupun seri webinar seperti pelatihan pedagogik yang ditujukan untuk guru mengembangkan kompetensi profesionalnya seperti yang kita ikuti pada hari ini. Ada hal lainnya seperti pelatihan penulisan soal host, pelatihan IKN, implementasi kurikulum merdeka. Terus untuk mencari informasi di sini kami dari pengalaman mencari informasi yang primer atau dari sumber informasi yang terpercaya, misalnya dari surat-surat kabar, dari jurnal, dokumentasi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Dewi. Kita lanjut ke nilai yang ketiga, yaitu reflektif yang akan dipaparkan oleh Pak Raja. Silakan Pak. Boleh saja Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk nilai guru penggerak yang ketiga saya akan menyampaikan, yaitu tentang reflektif. Nah, reflektif ini bisa contohnya saya disupervisi. Ya, tentu apa saya disupervisi? Biar saya tahu bagaimana apa kekurangan saya ketika saya dalam mengajar. Ya, supervisi ini bisa saja dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas, atau juga bisa juga teman sejawat. Kenapa? Reflektif ini sangat berguna mengetahui sejauh mana saya dalam menyampaikan atau mempresentasikan ketika saya dalam mengajar. Yang kedua juga umpan balik. Nah, di dalam proses pembelajaran saya juga mengasih angket kepada siswa atau saya berikan menilai tentang saya bagaimana saya mengajar. Jadi ketika anak-anak mengevaluasi saya, kekurangan saya atau kelebihan saya dalam mengajar, itu bisa menjadi evaluasi bagi saya untuk kedepannya lebih baik lagi dalam mengajar. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Raja. Kemudian lanjut ke nilai guru penggerak yang keempat, yaitu kolaboratif yang akan disampaikan oleh Bu Yeni. Pada Bu Yeni kami persilakan. Terima kasih Bu Betty. Saya akan menjelaskan tentang kolaboratif. Di sini ada kerjasama dengan teman sejawat. Di mana di sini kita berdiskusi bisa dengan teman-teman kita tentang permasalahan pembelajaran yang kita hadapi. Bukan hanya teman sejawat, tapi dengan kepala sekolah juga ya. Kita bisa saling berdiskusi. Kedua, aktif di organisasi MP atau KKI kalau untuk SD ya. Kemudian kerjasama dengan Dudika atau dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja, di mana kan ini ada SMK yang seperti Ibu Aiwen itu dia memproduksi apa kemarin itu unit ya, unit. Mereka bekerjasama dengan dunia usaha. Mungkin itu aja yang kolaboratif yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yeni. Selanjutnya yang terakhir, yaitu nilai inovatif yang akan dipaparkan oleh Bu Aiwen. Kepada Bu Aiwen dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau inovatif itu yang pertama kali mungkin PJBL ya, PJBL itu Project Based Learning yang pernah kami lakukan di sekolah kami, yaitu mengkolaborasikan
berbagai mata pelajaran ke dalam satu proyek. Contoh yang sudah kami lakukan itu dulu adalah pembuatan sediaan obat dari tanaman obat herbal yang berasal dari tanaman endemik Bangka-Belitung. Di sana kami mengkolaborasikan berbagai mapel, ada agama, ada BK, ada PKN, kemudian mapel saya sendiri, kemudian mapel produktif itu dibuat buku panduan, kemudian anak dibagi di dalam kelompok, setelah itu anak bekerja dan kami membimbing. Mungkin proyek belajar ini. Nggak ada bapak langsing. Kami membuat proyek itu yang bisa kami aplikatifkan. Kalau kami buat obat, kalau dalam bentuk obat yang langsung dimakan itu kan ranahnya adalah ranah industri. Kemudian prospek kami untuk ke sana itu perizinan itu akan panjang. Jadi kami ambil yang simpel. Terus ada juga kalau di SMK itu ada namanya PKK, itu kami juga ada yang namanya sejarah, ya itu jahe merah kami juga udah produksi, ya kemudian ada